Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Semangat Pagi, Bu. pagi. Pagi, Bu. Semangat, Pagi. semangat. Semangat ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya minta Ananda, Ketua Kelas, Ananda Aswa. Silakan untuk menyiapkan untuk berdoa bersama. Ya, Bu. Siap, Krak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alni minas sholihin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ananda Aswa. Dengan berdoa ini semoga kita diberikan oleh Allah tambahan ilmu yang bermanfaat dan kalian semua dijadikan orang-orang yang soleh. Sebelum dilanjutkan untuk pembelajaran, Ibu ingin mengecek dulu pada pagi hari ini apakah anak-anak semua masuk semua? Masuk, Bu. Nah, semua ya, alhamdulillah kalian semua diberikan kesehatan sehingga pada pagi hari ini bisa datang ke sekolah untuk menuntut ilmu. Baiklah anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar bab 3 yaitu tentang aku anak soleh. Namun sebelumnya Ibu ingin mengingatkan lagi materi yang telah lalu, yaitu tentang apa? Ada yang masih ingat? Ada yang lupa ya? Iya, Ibu ingatkan lagi materi yang telah lalu, yaitu tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik, yang berjumlah 99. Nah, baiklah kita lanjutkan yaitu dengan materi yang berikutnya. Sebelumnya Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari belajar aku anak soleh, mudah-mudahan anak-anak bisa menjelaskan makna hidup saling menghargai dengan benar. Yang kedua, menyebutkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dengan benar. Yang ketiga, menampilkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dengan benar. Nah, pada kesempatan kali ini, bab 3 itu tentang aku anak soleh dengan subbab indahnya saling menghargai. Ya, coba anak-anak semuanya mengamati gambar berikut. Coba untuk Ananda Ruswati bisa menyimpulkan, perhatikan dulu gambar itu tentang apa ya, Nak? Tentang apa ya, Bu ya? Pak, coba dilihat dari bajunya. Iya, mereka tentunya berbeda dari segi cara berpakaian. Ya kan? Ya, Bu. Mereka dari apa itu bermain bersama. Tentunya mereka saling menghargai adanya perbedaan.
Nah, indahnya saling menghargai, ini manusia memiliki kebutuhan untuk dihargai. Bukan harganya berapa ya Bu ya, apa 2.000, apa 3.000, itu tidak anak-anak. Saling menghargai itu kita saling menghormati. Bahwa masing-masing kita memiliki sesuatu yang berbeda. Dan yang berbeda itu tentunya belum tentu sesuatu yang buruk. Sebaliknya, siapapun orang yang tidak senang jika ada orang lain yang merendahkan atau melecehkan dirinya. Itu untuk menjaga perasaan orang lain serta menjaga kerukunan antar umat beragama, antar suku. Maka tentunya kalian ingin tahu apa arti menghargai. Ada yang sudah tahu arti menghargai? Saya Coba. tahu. Ya. Menghormati. Iya, menghargai itu menghormati atau selalu menganggap orang lain menjadi penting. Di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77, Allah juga memberikan kepastian tentang nilai indahnya saling menghargai. Coba Ananda Waliyadi, tolong dibacakan ayatnya. Baik, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh. Shadaqallahul azim. Bagus, terima kasih Ananda Waliyadi yang sudah membacakan ayat Al-Qasas. Di situ di terjemahannya yaitu wa ahsin, berbuat baiklah kepada orang lain. Kama ihsanallah, sebagaimana Allah ilaika telah berbuat baik kepadamu. Wala tabkhil fasada fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Maka dari itu kalian diharuskan untuk berbuat kebaikan, yaitu saling menghargai itu bisa dilakukan dengan cara satu, menghargai perbedaan suku dan budaya. Pada gambar di situ dilihat ada orang yang memakai seperti Gatot Kaca. Gatot Kaca itu dari mana ya, anak-anak? Jawa, Bu. Jawa. Itu ada juga yang membawa pedang dari Kalimantan. Ada juga tarian dari Bali. Nah, ternyata di negara kita ini banyak sekali keragaman, di antaranya suku. Suku apa saja ya anak-anak yang bisa jawab? Ayo yang ada di Indonesia. Suku Bali. Banyak Bu, suku Jawa, Jawa, Padang, ya, Palembang. ya, masing-masing suku tersebut memiliki budaya yang berbeda-beda, memiliki bahasa masing-masing. Mungkin dalam agama juga mereka ada yang beragama Islam, ada yang beragama non-Islam. Kita juga harus tetap menghargai. Keragaman ini oleh Allah juga dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Coba kepada Nanda Yesi, Ibu dibacakan terjemahannya, Nak. Ya, Bu.
Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Udah, Bu? Iya. Terima kasih Ananda Yesi. Sudah jelas di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut dijelaskan bahwa walaupun kita berbangsa-bangsa, berbeda suku, kita dianjurkan untuk saling mengenal. Tetapi untuk saling mengenal tersebut bukan untuk melihat tampannya, cantiknya, kayanya. Ternyata menurut Allah yang paling mulia adalah yang paling takwa. Bertakwa. Takwa. Bertakwa. Takwa. Cara menghargai yang kedua yaitu menghargai keyakinan orang lain. Ini tadi Ibu juga di depan sudah menjelaskan menghargai keyakinan orang lain, yaitu mereka yang berbeda agama. Mungkin ada yang beragama non-Muslim. Kita dilarang juga untuk menghina, mencela. Kita diharuskan rukun, saling menghargai, menghormati agar tercipta Indonesia yang tenang dan damai. Cara yang ketiga yaitu dengan menghargai pendapat orang lain. Ini kita antara satu orang dengan orang yang lain sering berbeda pendapat. Contohnya akhir-akhir ini ya anak-anak, mungkin hanya Lebaran saja kita berbeda. Ada yang hari sekarang, ada yang hari besok. Itu tidaklah penting untuk dijadikan perbedaan. Nah, untuk menghargai pendapat orang lain, ada beberapa contoh. Misalnya, tidak menghina dan mengejek pendapat orang lain. Itu bila orang lain berpendapat didengarkan. Ya, jangan diejek, dihina ataupun diolok-olok. Yang kedua yaitu bersikap biasakan diam saat orang lain berbicara dan dengarkan dengan baik. Ini termasuk kita tidak boleh menyela pembicaraan orang lain. Kemudian contoh yang berikutnya yaitu menghindari menyalahkan pendapat orang lain. Menganggap pendapat diri sendiri paling benar. Itu tentunya tidak diperbolehkan. Kemudian contoh yang keempat yaitu jika pendapat temanmu lebih baik, maka harus dihormati. Ini kita harus. Kemudian yang kelima yaitu hasil musyawarah harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh semua anggota meskipun tidak sama dengan pendapatmu. Ini contohnya misalnya ada pemilihan ketua kelas, ya kan? Misalnya yang kita pilih untuk jadi ketua kelas ternyata suaranya sedikit sehingga tidak jadi. Kemudian yang jadi adalah pilihan kawan-kawan. Nah, untuk itu maka kita harus tetap menerimanya. Yang keempat, menerima perbedaan. Nih, sebagai anak muslim, anak yang soleh tentu bisa menerima dan memahami adanya perbedaan. Sikap ini harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti bahwa kalian telah menerima perilaku
ini terpuji, maka kita melakukan misalnya bertoleransi. Kemudian mempertahankan budaya Indonesia. Itu tetap harus dilaksanakan. Bagaimana anak-anak untuk pembelajaran hari ini? Sudah paham? Ya, sudah. Untuk tambahan, kalian mempelajari indahnya saling menghargai, bisa melihat di televisi, di YouTube, di buku-buku. Itu banyak yang membahas tentang indahnya saling menghargai. Karena kalian sudah paham, maka Ibu akan simpulkan pembelajaran hari ini yaitu tentang sikap saling menghargai, indahnya saling menghargai, yaitu kita harus menerima, menghormati, dan agar tercipta hubungan yang rukun dan damai. Tentunya dengan cara kita toleransi dan bersyukur. Baiklah anak-anak, itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang masih anak soleh, yaitu subbab yang kedua, manusia sebagai khalifah. Silakan anak-anak nanti membaca-baca buku dulu ya nak ya di rumah. Ya, untuk persiapan pertemuan yang akan datang. Demikianlah pembelajaran yang kita sempat pada hari ini. Marilah kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.